Sesosok mayat gadis ditemukan mengapung di sungai areal perkebunan tebu di Lampung Tengah pada Rabu 17 September siang. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa gadis yang masih duduk di bangku SMK tersebut tewas seusai dibunuh. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap pelaku yang ternyata adalah seorang pria beristri yang disebut-sebut sebagai kekasih korban. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lampung, Fajar Ihwani Sidik. Selamat sore, Fajar. Selamat sore, Siska. Baik, Fajar bisa dilaporkan bagaimana dengan penemuan jasad korban oleh warga setempat ini mengingat lokasinya yang cukup tersembunyi. Benar sekali, pada Rabu kemarin, warga bersama jajaran Polres Lampung Tengah menemukan jenazah seorang gadis atau wanita muda di Lebung, areal perkebunan tebu di PT Gunung Madu Plantation atau GMP di Kecamatan Perusan Lunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Penemuan itu cukup menyita perhatian publik, pasalnya diduga wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Lalu penemuan itu dilatar belakangi dari laporan kepada seorang warga kepada Polres Lampung Timur yang melaporkan bahwa ada seorang gadis berinisial AD berusia 15 tahun hilang selama kurang lebih 3 hari. Kemudian dari informasi orang tua korban, eh, korban ini pamit pergi ke Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui temannya. Dari situlah pihak Polres Lampung Timur berkoordinasi dengan Polres Lampung Tengah untuk melakukan pencarian. Dan dari pencarian itu didapat informasi bahwa korban terlihat berada di Kecamatan Terusan Lunyai atau di areal perkebunan tebu tersebut. Pencarian itu pun berfokus ke PT Gunung Madu Plantation atau perkebunan tebu dengan meminta bantuan warga setempat untuk menyisir areal tersebut. Dan eh, pihak polisian pun dan warga akhirnya menemukan sesosok jenazah atau korban tewas mengambang di lebung tersebut dalam keadaan sudah meninggal dunia dan kondisinya mengenakan pakaian lengkap menggunakan celana jeans warna biru, kemeja motif dengan warna abu-abu hitam dan rambutnya panjang tanpa mengenakan kerudung. Hal itu pun temuan itu pun dikonfirmasi oleh Polres Lampung Timur dan orang tua korban bahwa itu adalah anaknya yang hilang. Siska. Baik, Fajar, dalam kasus ini polisi telah mengungkap pelaku pembunuhan yang disebut-sebut sebagai kekasih dari korban sendiri. Lalu bagaimana akhirnya polisi dapat mengungkap hal tersebut? Benar sekali, Siska. Dari temuan jenazah ini, pihak kepolisian mengetahui bahwa eh, korban ini tewas dalam keadaan eh, sebagai korban tindak pidana pembunuhan. Hal itu diketahui setelah tim Inafis Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan medis tingkat awal dan pada fisik korban ditemukan sejumlah tanda kekerasan seperti luka lebam. Dan kemudian hal itu pun didukung oleh keterangan dari saksi dan juga orang tua korban bahwa korban ini disebut-sebut tengah menjalin hubungan dekat dengan seorang pria, namun eh, identitasnya masih belum jelas. Dari informasi tersebut, pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Devrat Aulia Arfan, mengatakan bahwa korban ini digadang-gadang menjalin hubungan dekat dengan seorang pria beristri. Dan saat diperiksa lebih lanjut, ternyata dialah tersangka pembunuhan tersebut, yakni Suryadi berusia 42 tahun, asal Kecamatan Terusan Lunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kronologi kejadian pembunuhan? Apa yang membuat pelaku kemudian nekat menghabisi korban dan membuang jasadnya di aliran sungai? Iya, dari usai mengamankan tersangka, pihak kepolisian pun meminta keterangan dari tersangka ini, yakni Suryadi. Dan dari pengakuan tersangka, tersangka nekat membunuh korban yang diduga merupakan kekasih gelapnya atas dasar pertikaian. Dan selain itu, eh, kronologi atau motif terjadinya pembunuhan didasari saat korban meminta sejumlah uang kepada tersangka untuk membeli 1 unit HP senilai 8 juta. Permintaan itu pun disampaikan kepada tersangka saat keduanya bertemu pada
eh, Senin 15 September 2025. Dan menyikapi hal itu, tersangka mengatakan bahwa dia tidak sanggup memberikan sejumlah uang yang diminta oleh korban. Namun tersangka hanya mampu bisa memberikan uang senilai 3 juta. Dari respon tersangka, korban pun merasa kesal, kemudian melakukan pemukulan terhadap tersangka menggunakan tangan kosong. Dan dari situ tersangka tersulut emosinya, lalu berbalik melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan tangan kosong juga. Namun tidak cukup sampai di situ, tersangka merasa tidak puas, lalu kembali melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan benda tumpul. Dalam hal ini, Polres Lampung Tengah mengamankan sebilah kayu yang digunakan untuk memukul korban. Siska. Baik, terkait dengan kasus ini, pelaku disebut-sebut berupaya atau melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Apakah hal tersebut benar, Fajar? Betul sekali, Siska. Usai melakukan pengakuan terhadap pihak penyidik Polres Lampung Tengah, korban merasa terpukul atau merasa menyesal sudah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal itu pun juga diketahui oleh kerabat dan aparat kampung tempat tersangka tinggal. Selain itu, tersangka pun juga berupaya untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun tikus supaya dia bisa meninggal dunia. Namun hal itu langsung diketahui oleh kerabat dan pihak kepolisian, lalu dicegah, dan saat ini tersangka dirawat secara medis di klinik Yukum Medical Center, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, Fajar, lalu bagaimana dengan penanganan kepolisian terhadap pelaku saat ini? Baik, untuk penanganan kasus ini, Polres Lampung Tengah saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, salah satunya dengan membawa korban untuk mendapatkan perawatan medis atau mendapatkan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk mengetahui penyebab kematian korban yang notabene siswi kelas 3 SMK ini secara pasti. Selain itu, Polres Lampung Tengah juga tengah menunggu kondisi tersangka pulih kembali supaya dapat melakukan meminta keterangan kepada tersangka lebih lanjut untuk mengetahui persisnya kejadian peristiwa yang menewaskan seorang siswi asal Kabupaten Lampung Timur ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung Fajar Ihwani Sidik melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan di Lampung Tengah. Selamat bertugas kembali. Kasus ini bermula dari informasi berasal dari Polres Lampung Timur adanya orang hilang. Seorang perempuan usia 15 tahun 10 bulan, kelas 3 SMA, warga Lampung Timur. Perempuan ini atau korban dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini sudah pergi dari rumah sejak tanggal 14 pada hari Minggu. Keluarga korban menyampaikan bahwa korban pamit kepada keluarga bertemu temannya di Kota Gajah. Oleh karena itu, Polres Lampung Timur menginformasikan kepada kami, Polres Lampung Tengah, bahwa ada laporan orang hilang. Kemudian dari laporan tersebut, berdasarkan serangkaian penyelidikan, kami mendapat informasi bahwa ada warga yang melihat orang hilang ini di seputaran Kecamatan Terusanunyai. Dengan dibantu masyarakat, dan kebetulan di Terusanunyai juga ada perusahaan perkebunan tebu, kami juga menginformasikan untuk sama-sama membantu mencari orang yang hilang tersebut. Kemudian pada saat pencarian orang yang hilang, ditemukan sesosok mayat di lebung di areal perkebunan tebu milik PT GMP. Dengan ciri-ciri. Nah, kemudian dari hasil temuan mayat tersebut, kami foto, kami identifikasikan. Informasi ciri-ciri yang kami dapat, kami teruskan ke Polres Lampung Timur. Kemudian dari Polres Lampung Timur mengklarifikasikan ciri-ciri tersebut kepada keluarga yang merasa kehilangan anak perempuan. Keluarga memastikan bahwa ciri-ciri yang kami informasikan ke Polres Lampung Timur sesuai dengan yang mereka lihat terakhir kali pada hari Minggu. Berdasarkan hasil penyelidikan, setelah kami temukan identitas korban, kami mencoba
memeriksa saksi-saksi yang terakhir melihat, keluarga korban dan teman-teman korban, ada dugaan salah seorang warga Lampung Tengah dari temannya menyampaikan mempunyai hubungan spesial. Namun pelaku ini sudah mempunyai istri. Kemudian kami dapatlah pelaku dengan inisial S usia 42 tahun yang kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup kami amankan pelaku tersebut. Sebelum dapat kami amankan, pelaku itu mencoba bunuh diri menggunakan racun tikus dengan cara meminumnya. Namun berhasil kami tolong dan untuk saat ini kami rawat di IMC. Pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa, spesial. Pada saat kejadian, sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Pelaku hanya memberikan 3 juta. Dari hal tersebut, korban marah dan memukul pelaku. Pelaku yang merasa tidak terima memukul balik korban menggunakan tangan kosong, dan ketika menggunakan tangan kosong pelaku masih belum puas, pelaku menggunakan kayu memukul korban hingga korban tidak sadar diri. Setelah korban tidak sadar diri, pelaku membawa korban dan membuang di lebung di areal perkebunan tebu milik PT GMP. Inisial korban ADR, usia 15 tahun 10 bulan, warga Lampung Timur. Untuk saat ini mayat akan kami lakukan otopsi untuk menemukan atau mencari penyebab kematian dari korban. Pasal yang akan diterapkan 338. Korban sudah meninggal dalam posisi tertelungkup. Agak kaku ya. 1, 2, 3. Apa mah? Jangan yang saya. Oh ya, pakai sarung tangan, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.